Shalom genapers semuanya, apa kabar hari ini? Pada hari ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau tinggikan dan agungkan namanya, sebab hanya Tuhan yang layak untuk kita tinggikan. Tapi sebelum kita masuk pada persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, kita mau awali semuanya dengan doa. Mari kita mau berdoa. Bapa di sorga, kami pemuda-pemudi remaja hari ini datang bersama-sama untuk memuji Engkau Tuhan. Berkati persekutuan kami, jamah setiap kami ketika memuji Engkau, meninggikan nama-Mu, sehingga kami merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami boleh menikmati keindahan itu Tuhan. Kami siap memuji Engkau Bapa, berikan ketenangan dalam pikiran kami, hati kami, untuk kami bisa fokus meninggikan dan mengagungkan nama-Mu Bapa. Layakan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan adalah Bapa yang kekal dalam kehidupan kita. Kita menyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati. Kasih yang sempurna hanya kita dapatkan dari Tuhan, tidak ada yang lain. Kita mau puji Dia, kita mau agungkan Dia. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna ku dapati dalam-Mu. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku,
sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, Kau selalu ada bagiku, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Dia Bapa yang penuh kasih, tamu sembah Dia. Puji Tuhan, sembah, sembah, sembah. Dia layak dipuji, Dia layak disembah. Oh Allah yang penuh kasih, kasih yang sejati ku dapati dalam-Mu. Haleluya, haleluya. Oh terima kasih dari-Mu Tuhan, oh Allah yang setia. Haleluya, pujilah Kau Tuhan, pujilah Kau Allah di hidupku selamanya. Haleluya. Mari kita mau nyatakan bersama-sama, Kau beri apa yang ku pinta Tuhan. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, Kau selalu ada bagiku, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Amin. Tuhanlah Bapa yang kekal dalam kehidupan kita, dan Dia layak untuk kita tinggikan, kita agungkan. Kita mau sama-sama datang ke bait Tuhan, kita mau hampiri Dia dengan pujian penyembahan kita. Mari kita bersukacita bersama. Akan mengajak kita semua bangkit berdiri bersama, kita mau agungkan Tuhan Allah kita. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Mari kita bersukacita bersama, sebab Tuhan adalah Allah dalam kehidupan kita. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya
Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Yuk kita mau datang sama-sama ke bait Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan bersuka cita. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Sekali lagi nyatakan, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Kita mau sama-sama angkat tangan buat Tuhan. Katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Amin. Bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, bawasannya untuk selamanya. Bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Nyatakan sama-sama ya. Bersyukurlah. Silakan duduk teman-teman. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan bersabda dalam kita semua. Kita mau lembutkan hati kita, pikiran kita. Seperti tanah yang kering yang membutuhkan siraman air. Begitu pula jiwa kita merindukan firman Tuhan dalam hidup kita. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku,
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku, katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku, 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 pulihkanku. Selamat sore teman-teman genap semuanya. Tuhan kiranya menyertai dan melindungi saudara dimanapun berada. Sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, pada kesempatan sore hari ini kami bersyukur buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga saat sore hari ini kami boleh ada semua karena pertolongan Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat waktu yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada sore malam hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus menuntun setiap kami anak-anak Tuhan, untuk kami boleh mengerti dan mampu menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan yang tolong kami anak-anak Tuhan yang masih muda ini, yang masih butuh belajar, butuh pengalaman yang lebih banyak ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami siap mendengarkan firman Tuhan pada sore malam hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin. Perkenalkan, nama kakak Febrianto Tanggang. Kakak tinggal di Panti dan pelayanan di sana. Itu saja mungkin perkenalan dari kakak untuk teman-teman yang mungkin belum kenal karena belum sempat ketemu akibat dari pandemi di tahun ini. Pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang berkat dari hikmat. Sekali lagi kata ulang, berkat dari hikmat. Ketika berbicara tentang hikmat adalah suatu hal yang sangat menarik untuk kita boleh belajar. Karena yang namanya hikmat, saya pikir semua orang perlu hikmat dalam hidup mereka. Baik itu tua, muda, semuanya perlu yang namanya hikmat. Karena hikmat menolong kita melakukan banyak hal. Menolong kita dalam masa pendidikan kita, menolong kita dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitar, menolong kita untuk tetap mampu menjaga yang namanya kehidupan kita. Hikmat tidak datang dengan sendirinya. Karena hikmat itu, Alkitab katakan bahwa hikmat itu merupakan pemberian dari Tuhan. Menjadi pertanyaan sekarang, apa sih hikmat itu? Kamus Bahasa Indonesia memberikan arti bahwa hikmat itu merupakan kebijaksanaan, kearifan. Satu arti yang masih rancu, masih janggal karena hanya berbicara tentang kebijaksanaan dan kearifan. Tidak jelaskan bahwa hikmat itu berasal atau datangnya dari mana dan tujuannya untuk apa gitu. Hikmat adalah satu kemampuan untuk seseorang mampu melakukan kehendak Tuhan. Itu definisi yang kakak sampaikan dari pengertian tentang hikmat. Hikmat itu adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kehendak Tuhan. Oke, itu pengertian tentang hikmat. Dan selanjutnya kita akan belajar
dari kitab yang ditulis oleh orang yang paling berhikmat yang pernah ada, yang dituliskan firman Tuhan, yang dituliskan di Alkitab. Saya pikir semuanya tahu siapa orang tersebut, yaitu Raja Salomo. Raja Salomo, Alkitab tuliskan bahwa dia merupakan orang yang paling berhikmat. Dan sesudah dia, bahkan sebelum dia, tidak ada lagi orang yang hikmatnya seperti dia. Itu. Oleh sebab itu, namun kita boleh bersyukur bahwa ternyata Raja Salomo mengajarkan hikmat yang dia punya, untuk kita boleh belajar hikmat dari dia. Kesempatan malam hari ini kita akan belajar siapa sih yang dikatakan orang-orang yang berhikmat oleh Alkitab. Sebab itu kita buka Alkitab kita dalam Amsal yang pertama ayat yang ke-7. Saya akan baca untuk kita. Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Yang dikatakan oleh Alkitab, orang yang berhikmat adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan tidak bisa tercipta dengan sendirinya. Entah itu kamu berasal dari keluarga Kristen, entah dari kecil kamu sudah Kristen, berpikir oh saya sudah takut Tuhan, bukan. Tapi takut Tuhan terlihat dari perilaku hidup kita sehari-hari. Takut Tuhan, kenapa sih dikatakan bahwa orang yang takut Tuhan itu orang-orang yang berhikmat? Jawabannya dalam Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-6 berbicara seperti ini. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Oke, takut akan Tuhan mendatangkan hikmat itu sendiri dari Tuhan. Artinya Tuhan berkenan memberikan hikmatnya kepada orang-orang yang tahu menghormati Tuhan. Lalu sekarang bicara soal takut akan Tuhan, seperti apa sih yang dikatakan orang-orang yang takut akan Tuhan? Dalam Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-13 dituliskan seperti ini. Amsal 8 ayat yang ke-13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Itu kita bisa lebih paham, kita coba buka dalam terjemahan yang lain. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini tuliskan seperti ini. Menghormati Tuhan berarti membenci kejahatan. Aku tidak menyukai kesombongan dan keangkuhan. Aku benci kepada tingkah laku yang jahat dan kata-kata tipu muslihat. Ini adalah yang dituliskan dalam kitab Amsal orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu membenci kejahatan, tidak menyukai kesombongan dan keangkuhan. Tingkah laku yang jahat juga tidak ada dalam dirinya. Saya katakan bukan tidak berdosa, bukan, beda. Tapi tidak mau condong kepada hal-hal yang jahat. Itu orang-orang yang takut Tuhan. Dan untuk orang-orang inilah Tuhan berkenan memberikan hikmat yang dia punya. Yang kedua yang dikatakan orang-orang yang berhikmat dalam kitab Amsal juga, kita buka dalam Amsal yang ke-11 ayat yang kedua. Amsal 11 ayat yang kedua. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Yang dikatakan bahwa orang yang berhikmat, Alkitab catatkan adalah orang yang rendah hati. Rendah hati bukan satu hal yang mudah untuk kita, apalagi yang masih muda, yang jiwanya masih berpikir untuk saya masih kuat, untuk berpikir pamer dengan apa yang dia punya. Itu tidak mudah. Karena belajar rendah hati bukan terlihat ketika keadaan baik-baik saja, bukan. Ketika semuanya aman, tentram, kita boleh
bersikap baik menunjukkan kerendahan hati kita, bukan. Tapi rendah hati itu terlihat ketika ada orang yang merendahkan kita. Ketika kita mungkin dihina atau diejek, lu kok kamu seperti ini sih, kok badanmu ini sih, kok kamu ini ya, banyak hal yang tidak sempurna dalam kamu. Tapi kita bisa menjawab ya dengan rendah hati. Kita bisa berkata, ya inilah saya, tanpa harus membalas cacian dari mereka, tanpa harus membalas hinaan dari mereka. Itu untuk orang-orang yang berhikmat. Saya pikir kita anak-anak muda harus belajar melakukan ini. Untuk yang ketiga, Alkitab katakan bahwa orang yang berhikmat adalah orang yang berpengertian. Amsal pasal yang 14. Amsal pasal yang 14 ayat yang ke-33. Dituliskan seperti ini. Jikalau hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal dalam hati orang bebal. Kita bisa lebih paham, kita coba buka dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan seperti ini. Hikmat selalu ada dalam pikiran orang berbudi, tapi tertindas dalam pikiran orang bodoh. Dalam pikiran orang bodoh, kita lihat ada dua cara berpikir yang berbeda. Hikmat selalu, kata selalu berarti tetap ada tinggal bagi orang-orang yang berbudi. Kata berbudi bisa kita artikan orang yang mampu berpikir benar, orang yang mampu untuk berpikir sehat, berpikir untuk kebaikan orang lain, bahkan terlebih berpikir untuk kebaikan dirinya. Karena ternyata tidak semua orang bisa berpikir sehat, tidak semua orang bisa berpikir benar. Gitu. Contoh saja, mungkin kamu pernah dimarahi orang tuamu karena kamu telat bangun atau terlalu sering main HP, main gadget. Ketika kamu ditegur, mungkin kamu akan berkata, mama ini kok jahat sih, papa ini kok jahat. Ada yang seperti itu. Atau ketika hal-hal yang tidak menyenangkan, kamu lantas tidak bisa berpikir dengan baik. Ternyata ketika kamu ditegur oleh orang tua misalnya karena kamu terlalu tidur larut malam, padahal untuk kebaikanmu, kamu harusnya bisa berpikir, oh iya ini untuk kebaikan saya, makanya saya ditegur. Tapi jarang, karena teguran seperti itu, ada orang yang malah sakit hati terhadap papanya atau mamanya. Gitu. Itu ini dikatakan orang yang berhikmat adalah orang yang mampu berpikir benar, berpikir secara sehat, dan mampu berpikir untuk kebaikan dirinya dan tentunya berpikir untuk kebaikan orang lain. Ya, itu yang dikatakan oleh Alkitab orang-orang yang berhikmat. Dan selanjutnya kita akan belajar apa sih berkat dari hikmat itu sendiri. Kita akan belajar tetap di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga, dikatakan seperti ini. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai 17 dikatakan seperti ini. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Itu yang dikatakan berkat. Setidaknya kita belajar ada 3 hal yang kakak amati di sini tentang berkat dari hikmat. Ketika kita mampu hidup berhikmat, 3 berkat ini datang untuk kita. Yang pertama, umur yang panjang. Alkitab catat bahwa umur yang panjang katakan datang kepada orang-orang yang mendapat hikmat, orang-orang yang berhikmat dalam kehidupannya. Dan yang selanjutnya kekayaan dan kehormatan. Cara soal kekayaan
Berkat dari hikmat ini adalah kekayaan dan kehormatan. Kekayaan dan kehormatan bukan hanya berbicara soal uang, tapi kekayaan cara berpikirmu, wawasanmu yang luas ini merupakan satu aset, satu harta terpendam, harta tersendiri bagi kita. Dan kehormatan Tuhan janjikan bagi kita ketika kita mampu hidup berhikmat. Yang ketiga adalah berkat dari hikmat, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan. Saya pikir semua orang ingin yang namanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Kebahagiaan bukan hanya berbicara tentang ketika kita mempunyai segala sesuatu. Kebahagiaan ada dari dalam diri kita sendiri dan kita mampu membagikannya kepada orang lain. Dan kesejahteraan artinya segala jalannya. Ini yang satu orang menarik jalan hidupnya, berarti kehidupannya penuh dengan kesejahteraan. Situasi mungkin boleh sulit, tapi dia tetap merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Itu adalah berkat dari hikmat. Sebab itu kita sebagai anak-anak muda, kita harus belajar untuk jadi orang-orang berhikmat. Tengah pandemi seperti ini, banyak anak-anak muda yang tetap tidak mau belajar seperti itu. Tengah pandemi ini, ketika melihat orang-orang yang masih berkerumun, masih nongkrong sana sini, apa yang kamu lakukan? Berpikir bahwa kok mereka bisa, malah kamu berpikir untuk saya ikut saja seperti mereka. Tentunya ini satu sikap yang salah, satu sikap yang menunjukkan bahwa kita kurang berhikmat. Padahal dengan kamu tidak ikut, misalnya untuk tidak nongkrong, kamu menjaga banyak orang, menjaga diri sendiri terutama, menjaga keluarga, menjaga papa mama kita, menjaga orang-orang yang kita sayangi. Karena memang ngumpul-ngumpul bareng itu, nongkrong sama teman itu satu hal yang menyenangkan. Tapi ketika kita hidup berhikmat, kita akan memilih yang namanya bukan kesenangan lagi, tapi keamanan. Ini hal yang sangat diperlukan untuk hari-hari ini. Sebab itu tetap hidup berhikmat, belajar untuk boleh melihat situasi dan menganalisa dengan baik, memperhatikan dengan baik. Kita masih muda dan kita tentunya perlu belajar banyak hal. Tapi bukan menjadi satu keterbatasan meskipun kita muda, atau meskipun saya muda, meskipun kamu muda, bukan menjadi satu keterbatasan untuk kita boleh menjadi orang-orang yang berhikmat. Ingat, hikmat datang dimulai dari rasa takut akan Tuhan, dimulai dari menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan itu bukan datang dengan sendirinya. Orang lain hanya mampu memimpin kamu, membimbing kamu untuk menjadi orang yang takut Tuhan, tergantung keputusanmu, mau atau enggak menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dan tentunya memiliki takut akan Tuhan bukan bertujuan mengekang kehidupan kita, bukan, tapi memberikan cara hidup kita yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan tentunya memberikan berkat-berkat itu tadi, berkat-berkat dari hikmat yang kita sudah dengar pada malam hari ini. Sekian firman Tuhan yang boleh kakak sampaikan pada malam hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua, dan Tuhan menolong kita untuk mampu menerapkannya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Tuhan, mampukan kami setiap anak-anak muda, anak-anak-Mu ya Tuhan, yang masih muda ini, yang masih butuh banyak pengalaman, masih butuh perlu banyak belajar. Oleh sebab itu kiranya Roh Kudus memimpin kami, menambahkan hikmat bagi setiap kami ya Bapa. Terlebih di tengah-tengah pandemi seperti ini, kami mohon hikmat Tuhan lebih lagi ya Bapa. Tuhan mampukan setiap kami anak-anak muda, dan juga Tuhan berkati setiap masa muda kami. Tuhan berkati masa pendidikan kami, Tuhan berkati masa tumbuh kembang kami. Tuhan yang senantiasa tolong kami untuk setiap kesulitan-kesulitan yang kami alami ya Bapa. Kami akan percaya Tuhan senantiasa dan selalu ada bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin.